Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube semua. Selamat datang di Dapur Channel Jajanan Receh. Kali ini Dapur Channel Jajanan Receh akan membuat martabak manis atau istilahnya terang bulan. Yuk disimak, ini adalah video-video yang sudah saya ya pokoknya disimak saja lah. Ini saya bersama anak saya yang lucu dan imut akan mereview atau memberikan tutorial buat teman-teman semua, siapa tahu buat inspirasi usaha ataupun untuk membuat camilan buat keluarga di rumah. Jadi di sini martabaknya sangat empuk, saya yakin dan saya jamin teman-teman pasti menyukainya. Sebelum saya mulai, saya akan mempersiapkan bahan-bahannya dulu. Di sini saya akan membuat martabak manis dengan takaran setengah kilogram tepung terigu. Untuk takaran saya menggunakan perbandingan seperempat untuk tepung segitiga birunya, kemudian untuk tepung tambahannya saya menggunakan tepung curah juga seperempat kilogram. Jadi total semuanya saya menggunakan tepung setengah kilogram tepung terigu. Yuk disimak teman-teman. Jangan lupa dukung channel ini biar channel ini semakin berkembang dan bersemangat untuk memberikan info-info tutorial menarik selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol yang merah subscribe biar teman-teman juga tidak tertinggal info-infonya. Jadi sebelum saya mulai, saya akan menimbang tepung terigunya dulu. Saya menggunakan seperempat. Teman-teman bisa membuat sendiri untuk cemilan atau buat usaha di rumah, karena sekarang berbisnis martabak sangat menjanjikan dan harganya pun fantastis. Siapa tahu teman-teman ingin mengusahakan atau berusaha untuk berusaha berjualan. Kemudian saya timbang tepung curahnya, tepung yang biasa saya menggunakan seperempat juga. Jadi untuk membuat 1 kilo teman-teman bisa menggunakan setengah tepung curah dan menggunakan juga tepung segitiganya setengah. Di sini saya karena membuat setengah total, jadi takarannya seperempat. Kita masukkan ke wadah atau baskom ataupun panci. Kita aduk-aduk dulu biar merata dari tepung segitiga sama tepung campurannya. Kemudian untuk bahan-bahannya saya akan masukkan. Pertama saya memakai tambahan baking powder. Saya dalam setengah kilo akan memasukkan setengah sendok teh saja. Teman-teman bisa menakarnya sendiri setengah sendok teh. Untuk baking powder saya menggunakan merek Raja Wali, teman-teman bisa menggunakan merek yang lain. Yang penting baking powder. Oke, di sini saya sudah masukkan baking powder, kemudian saya menggunakan baking soda. Saya menggunakan seujung saja secukupnya, kurang dari setengahnya. Kita masukkan. Kemudian selanjutnya juga saya masukkan vernipan atau istilahnya pengembang. Jadi mereknya bermacam-macam. Ada merek Angel, Victoria ataupun yang lainnya. Ini menggunakan setengah peres sendok teh, setengah. Untuk garam saya menggunakan setengah saja, setengah sendok teh. Garam dulu saya. Kemudian saya tambahkan juga
Gula pasir, teman-teman bisa menambahkan gula pasir menurut selera teman-teman. Untuk saya biasanya menggunakan 10 sendok makan untuk setengah kilogram. Jika teman-teman tidak suka manis, teman-teman bisa menguranginya dari 8 sendok makan ataupun berapa. Biasanya saya sekitarnya segitu. Saya masukkan 10 sendok makan gula pasir. Dan teman-teman bisa menggunakan gula pasir yang agak warnanya gelap, karena biasanya warnanya gelap itu lebih bagus kemanisannya, sari-sarinya lebih manis. Oke, setelah kita masukkan gulanya, saya masukkan garam setengah sendok teh. Ini gunanya atau fungsinya untuk menetralisir rasa atau menguatkan rasa yang ada di dalam adonan ini. Kemudian kita aduk halus keseluruhan untuk meringankan dari pemikseran. Jadi kita bantu dengan tangan, kita aduk-aduk dulu dengan spatula ataupun dengan sendok-sendok yang lain. Kita aduk-aduk halus, kira-kira tercampur rata. Jadi silakan disimak untuk teman-teman yang berminat atau yang ingin membuat jajanan di rumah sendiri. Dan saya rasa ini tidak kalah, bahkan lebih mantap dari yang ada di pasar-pasar atau di abang-abang pinggir jalan. Dan bisa juga untuk membuat cemilan di rumah sendiri. Di sini saya persiapkan air 600 ml atau air bersih yang disebut dengan air mineral. Jadi untuk takaran selain dengan takaran tanpa meteran, teman-teman bisa menggunakan ukuran 2 gelas setengah air bersih. Sama saja 600 ml. Saya aduk-aduk halus lagi. Saya masukkan sedikit demi sedikit karena fungsinya ini adalah agar saya akan memikser biar adonannya merata dan empuk. Dan dalam pemikseran jangan langsung teman-teman memberikan air banyak karena kerjanya terlalu mudah untuk mixer dan menghasilkan hasil yang lain. Kemudian kita mixer dengan kecepatan yang rendah. Ini bisa kencang, cuman saya sengaja ambil rendah. Jadi gunanya memixer rendah itu biar adonannya itu empuk. Jika teman-teman memixer dengan kecepatan yang cepat atau yang kencang, akan memberikan efek tekstur adonan setelah dimasak akan kenyal, dan ini saya akan membuat tekstur yang empuk lain dengan kenyal. Benar-benar kita tambahkan air sedikit-sedikit. Sebenarnya kita bisa masukkan semuanya, hanya ini adalah proses seperti ini. Dan jika teman-teman mengikuti cara seperti ini yang saya ada di video-video ini, insya Allah martabaknya akan empuk, dijamin empuk. Tidak berlaku lagi jika teman-teman tidak mengikuti step-step ini. Kita aduk terus, kita puter-puter, kita bisa tambahkan air lagi sedikit lagi. Dan jangan kita masukkan semuanya. Oke, sekarang sudah saya masukkan semuanya airnya. Saya mixer biasa. Gunanya untuk memixer seperti ini adalah biar tepung dari campuran semuanya itu tidak menggumpal. Biasanya itu menggumpal atau
memberindil. Dan di mixer seperti rendah seperti ini tujuannya adalah hanya untuk mencampurkan semuanya, tapi tidak dalam kecepatan besar atau kecepatan yang cepat. Ini adalah kecepatan rendah, kita putar secukupnya. Jika sudah terasa sudah halus, kita bisa menyudahinya. Selanjutnya kita bisa membantunya lagi dengan adukan tangan. Yang penting tidak memixer dengan kecepatan cepat. Oke teman-teman, begitulah caranya. Jika teman-teman suka atau senang, jangan lupa dukung channel ini biar channel ini semakin bersemangat untuk memberikan tips-tips tutorial menarik selanjutnya yang lebih bermanfaat lagi untuk kita semuanya, dan semoga berkah untuk semuanya. Oke, sudah kira-kira sudah dirasa sudah cukup merata atau tidak memberindil atau menggumpal, kita bisa menyudahinya. Kemudian kita tutup adonannya. Nanti kita membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Dan setelah 1 jam nanti adonannya akan mengembang atau mengeluarkan buih-buih. Contohnya adalah adonan semakin lunak dari yang awal sekarang ini. Kemudian untuk volume semakin menambah ketinggiannya. Jadi kita tutup saja dengan kain ataupun dengan tutup lainnya. Kita tunggu 1 jam untuk kita masak di loyang. Oke ya teman-teman, sekarang sudah 1 jam dan sekarang adonan sudah naik dan mengeluarkan buih-buih. Adonannya pun siap untuk dimasak di loyang. Beginilah tekstur dari adonan martabak. Selanjutnya kita lanjut ke dapur. Let's go. Oke, di sini saya sudah di dapur. Di dalam ini saya di loyang ini, di bawahnya saya kasih seng, saya berikan api secukupnya, sedang seperti ini, teman-teman bisa lihat. Kita tunggu sampai loyang benar-benar panas, kemudian kita olesi loyang terlebih dahulu dengan pelicin seperti blue band ataupun minyak, hanya sebagai pelapis sedikit saja, jangan terlalu banyak. Dan setelah panas baru kita boleh memasukkan, jadi masaknya itu lebih bagus. Ini benar-benar sudah panas, kemudian saya akan mencoba masukkan. Kita masukkan 1 sendok saja menurut selera teman-teman. Saya membuat ukuran kecil. Ini 1 sendok kecil ya teman-teman, bukan 1,5. Teman-teman bisa menguranginya lagi untuk lebih tipis lagi sehingga menjadi martabak crispy mini. Ini adonan ini bisa diaplikasikan di loyang besar. Hanya saya membuat dengan martabak mini loyang kecil. Ini sama saja. Oke, kita tunggu sampai agak kering.
Teman-teman bisa melihat sendiri, ini sudah teksturnya sudah berubah. Ini sedang mengeluarkan buih-buih dari martabaknya. Dan bolongan-bolongan seperti ini, pori-pori seperti ini menandakan martabak itu berpori-pori dan sangat empuk. Ini tidak kosong. Kemudian untuk setengah masak kita taburkan gula pasir atau gula putih secukupnya menurut selera teman-teman. Saya memasukkan sedikit saja. Kemudian kita bisa bantu tutup untuk membuat proses pemasakan yang cepat dari atas biar uap kembali ke bawah sehingga dalam dan tengah martabak cepat masak. Kemudian untuk blue band saya hanya memberikan setelah diangkat baru saya akan berikan blue band. Ya, di sini sekarang proses pengangkatan. Ini sudah masak, saya angkat. Dan ini teman-teman bisa lihat teksturnya sangat lembut. Tidak kaku. Benar-benar lembut, tidak kaku. Kemudian selanjutnya kita bisa pengolesan blue band di atas saja. Selanjutnya bisa memberikan topping-topping lain seperti selai kacang atau selai coklat meses. Nanti saya akan memberikan topping coklat meses sama susu saja. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.